Halo para saudara yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan juga sehat psikis ya tentunya. Oh iya, kita lepas masker dulu ya. Saya tidak sedang promosi masker, tetapi saya mempromosikan pola hidup sehat di masa pandemi. Kita harus tetap pakai masker, cuci tangan, setidaknya semprotkan tangan Anda dengan hand sanitizer. Well, jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe tentunya, like, komen, dan share. Halo, halo, halo. Ave Maria. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan pernyataan kontroversial menurut kacamata para pengamat atas tindakan yang dia ambil menanggapi peristiwa keji, peristiwa radikalisme yang dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya, di mana ia menggorok leher gurunya karena sang guru menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Well, pemerintah Prancis akhirnya mengambil sikap tegas dan menunjukkan bahwa negeri itu sangat menghargai ekspresi kebebasan, ekspresi berpendapat. Dan Presiden Macron memberikan izin publikasi atau visualisasi bagi karikatur Nabi Muhammad. Ada banyak reaksi yang muncul atas keputusan Presiden Macron. Bahkan ada banyak orang, ada banyak tokoh yang mengatakan keputusan ini melukai hati umat Islam sedunia. Bisa saja benar, bisa saja salah. Prancis yang kita lihat sekarang adalah negara yang karena kekuatan people power berhasil melawan nominasi kekuasaan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan agama dan doktrinnya. Oleh karena itu, Prancis sangat menjunjung tinggi liberalisme dan kebebasan untuk berekspresi. Lagi pula, pernyataan atau keputusan Presiden Emmanuel Macron tidak semata-mata ditunjukkan sebagai perlawanan terhadap agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh beberapa para petinggi kita dan tokoh kita di negeri Indonesia ini, bahwa pernyataan itu merupakan luka terhadap agama Islam di seluruh dunia. Sekali lagi, Presiden Macron menitik beratkan pada perlawanan terhadap radikalisme yang sangat mencuat kuat di negara itu. Well, Presiden Macron berhasil menarik simpatik dan tanggapan baik para tokoh di republik ini maupun para netizennya di dunia maya. Memang sesuatu hal, suatu fenomena tanpa ditanggapi oleh para pemirsa dari negeri Indonesia ini tampaknya memang kurang lengkap. Tanpa respon dari negeri kita, apapun yang terjadi belum cukup menghebohkan. Karena apapun bisa jadi, apapun bisa ditanggapi di negeri Indonesia Raya ini. Well, menarik bahwa beberapa tokoh kita mencoba memberikan tanggapan atas aksi Presiden Emmanuel Macron. Sebut saja Bapak Mahfud MD dan Menteri Agama. Mahfud MD mengatakan bahwa siapapun akan marah apabila agamanya dihina atau dilecehkan. Menteri Agama juga turut memberikan respon, bahkan tidak tanggung-tanggung yang mengecam
aksi Presiden Emmanuel Macron. Menteri Agama mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati simbol yang disucikan oleh agama lain. Menarik kedua pernyataan ini. Pernyataan Bapak Mahfud MD dan Menteri Agama. Ya, memang benar kata Bapak Mahfud MD bahwa siapapun akan marah apabila simbol yang dia sucikan dalam agamanya dihina oleh orang lain. Namun, pernahkah dipertimbangkan, direfleksikan kebenaran pernyataan Bapak Mahfud MD soal amarah yang diakibatkan oleh penghinaan terhadap yang disucikan melalui simbol dan tanda dalam agama lain? Orang-orang Kristen mengalami banyak persekusi, tindakan intoleransi akibat pemikiran radikal dari para ahli surgawi di negeri ini. Dan pasti tindakan-tindakan intoleran ini menyebabkan luka yang paling dalam di dalam hati mereka. Pernahkah hal ini direfleksikan, dipertimbangkan, dan dipikirkan oleh para petinggi di negeri ini? Ya, orang-orang Kristen juga adalah manusia seperti manusia pada umumnya yang sudah pasti memiliki rasa marah ketika ia dihina, ketika agamanya dizolimi, dan ketika Tuhan yang dia imani secara membabi buta dihina dan diolok-olok secara tidak bertanggung jawab, baik secara langsung maupun di media sosial. Orang Kristen bisa marah, tetapi tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena dia sadar bahwa iman yang dia hayati itu harus menjadi jalan hidupnya, menjadi norma-norma dasar dan prinsip-prinsip moral yang menggerakkan hidupnya baik secara pribadi maupun secara komunal dalam sebuah tatanan masyarakat yang plural. Orang Kristen tidak marah karena mereka sadar bahwa cinta kasih lebih kuat daripada amarah. Coba saja bayangkan jika setiap tindakan intoleransi dibalas dengan tindakan intoleransi juga oleh orang-orang Kristen. Ketika gereja-gereja mereka dibakar, ketika beribadah di rumah saja pun dilarang, atau ketika izin mendirikan bangunan mesti dibatalkan walaupun tidak ada dasar hukum yang sangat kuat. Atau bayangkan saja ketika mereka turun berdemo di jalan dan demonya itu berjilid-jilid seperti yang dilakukan oleh para kaum sumbu pendek selama ini. Terbayangkah? Sulit dibayangkan. Kalau saja orang-orang Kristen kehabisan kesabaran dan tidak diikat oleh kekuatan moral yang kuat atas apa yang dia imani, kita sulit membayangkan negara Indonesia yang seperti ini sekarang. Kita sulit membayangkan kebinekaan Tunggal Ika yang hancur lebur karena tidak terawat dan tidak dihayati dengan baik oleh warganya. Negara harus berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang Kristen. Sejak awal negeri ini mencari kedaulatan secara hukum, mereka sudah berusaha untuk itu. Hingga sekarang, mereka tetap menjaga kedaulatan itu dengan menghadapi segala bentuk kekerasan atas nama agama yang ditunjukkan kepada mereka demi sebuah negara Indonesia yang dicintai. Negara berutang besar kepada orang-orang Kristen. Bagaimanakah harus dibayar?
maka jamin hak-hak mereka di atas hukum. Karena memang demikian, hukum menjamin bahwa setiap warga negaranya tanpa melihat latar belakangnya, agama, suku, ras, dan budaya sama pada kedudukan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Memang, tindakan kebencian yang secara terang-terangan ditunjukkan kepada agama tidak dibenarkan. Tetapi tindakan hukum untuk membasmi radikalisme terorisme yang bersembunyi di balik agama itu harus dilakukan, dan itu dibenarkan secara hukum. Memang apa yang dinyatakan oleh Presiden Macron, kalau dilihat secara umum, ya kita bisa memberikan penilaian masing-masing, benar atau salah, dan saya tidak pada posisi menilai pernyataan Presiden Macron. Tapi baiklah, reaksi pemerintah kita terhadap aksi Presiden Prancis ini dijadikan sebuah kritik atas realitas yang sedang terjadi dan kita hadapi di negeri ini. Pemerintah kita secara ogah-ogahan mengurus masalah agama di negeri orang. Padahal kasus atas nama intoleransi agama di negeri sendiri yang jumlahnya tak terhitung banyaknya tidak bisa diatasi. Kasus-kasus pelarangan pendirian gereja di mana-mana. Kasus-kasus pembatalan izin mendirikan bangunan gereja di mana-mana. Kasus pembakaran gereja, teror bom di gereja dan lain sebagainya, sampai sekarang tidak menemukan titik terang. Sampai sekarang tidak menemukan keadilan atas hukum yang secara legal diakui di negara kita ini. Daripada mengurusi urusan agama di negeri orang, marilah mengurusi negeri sendiri. Apalagi karakter, budaya, cara pikir, dan cara hidup negara Prancis dengan Indonesia berbeda. Jadi ketika Anda memberikan penilaian terhadap apa yang mereka nyatakan sebagai sebuah yang legal, harus kita lihat dalam kacamata mereka, bukan menggunakan kacamata kita. So, daripada secara ogah-ogahan menunjukkan diri seolah-olah maco di hadapan negara lain, padahal impoten di negara sendiri, lebih baik maco di negeri sendiri. Lihat, ada banyak kasus intoleransi agama, kasus radikalisme di negara ini yang menunjukkan hukum impoten di atas kepentingan mayoritas. Terima kasih. Mari kita berpikir jernih. Mari berpikir lebih baik demi Indonesia yang kita cintai. Damai dan sejahtera untuk seluruh makhluk.